kisah ini diceritakan oleh keponakan Tante Rita, tetapi dia tidak ingin disebutkan namanya. Dia meminta pendapat kalian setelah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Dan keputusan apa yang sebaiknya dia ambil? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa subscribe channel ini. Hari itu, sore menjelang malam, ponselku berdering. Suara Tante Rita, istri dari kakak sepupuku, terdengar di seberang. "Nak, boleh bantu tante enggak? Suami tante besok harus dinas keluar kota, sedangkan tante kan sudah hamil tua. Takut kalau malam-malam butuh sesuatu. Kamu bisa tinggal di sini beberapa hari." Nada suaranya lembut, sedikit ragu, tapi terasa tulus. Aku terdiam sebentar, antara bingung dan kaget, sebelum akhirnya mengangguk dalam hati. "Iya tante, biar aku temani." Malam itu juga, aku tiba di rumah tante. Rumahnya besar, tapi terasa sepi tanpa kehadiran sang suami. Lampu ruang tamu menyala temaram, menambah kesan hangat sekaligus sunyi. Tante Rita keluar menyambut, mengenakan daster longgar berwarna pastel. Perutnya yang besar tampak jelas, namun wajahnya tetap cantik dengan senyum ramahnya. "Makasih ya nak, tante jadi tenang kalau ada kamu di rumah," ucapnya. Aku hanya mengangguk, tapi jantungku berdetak lebih cepat entah kenapa. Sambil menaruh tas di kamar tamu, aku mencuri pandang. Tante Rita terlihat lelah, sesekali memegangi pinggang dan kakinya. "Tante suka pegal-pegal kalau malam," katanya pelan sambil duduk di sofa. Aku menelan ludah, mencoba menahan diri untuk tidak terlalu memperhatikan. Ada aura keibuan yang menenangkan, tapi entah kenapa justru membuatku sulit berpaling. Malam pertama itu, aku hanya duduk menemaninya menonton televisi. Suasana sepi membuat obrolan kami terasa lebih dekat, lebih hangat dari biasanya. Waktu hampir tengah malam, Tante Rita mulai menguap. "Nak, kalau tante butuh sesuatu nanti, boleh ya ketuk pintu kamarmu?" katanya sambil tersenyum. Aku hanya mengangguk, tapi dalam hati ada rasa aneh yang sulit dijelaskan. Aku tahu tugasku hanya menjaga, tapi situasi ini membuatku merasa masuk ke wilayah yang penuh tanda tanya. Malam pertama di rumah tante itu, aku sulit memejamkan mata. Pikiranku melayang pada senyum dan tatapan lembutnya yang tak biasa. Suara hujan gerimis mengetuk jendela. Aku masih terjaga di kamar tamu. Tubuh lelah, tapi pikiran tak bisa diam. Tiba-tiba, terdengar ketukan pelan di pintu. "Nak, kamu masih bangun?" Suara Tante Rita terdengar lirih. Aku segera bangkit membuka pintu. Ia berdiri dengan daster longgar, rambut agak berantakan. Wajahnya lelah, tapi tetap cantik. Tante gak bisa tidur. Pinggang sama kaki rasanya pegal sekali. Ucapnya dengan suara pelan, seperti menahan rasa tak nyaman. Aku menelan ludah, mencoba tenang. "Mau aku ambilkan air hangat tante?" tanyaku. Tapi ia menggeleng pelan. "Boleh minta tolong dipijitin sebentar? Tante biasanya minta suami, tapi sekarang gak ada dia." Kata-kata itu membuat dadaku berdebar. Aku mengangguk ragu, lalu mengikutinya ke ruang tamu. Ia duduk di sofa, menyingkap sedikit ujung dasternya agar betisnya terlihat. Kulitnya tampak halus, meski sedikit bengkak karena hamil tua. Tanganku gemetar saat mulai menyentuh, mencoba memijat perlahan. Enak sekali pijatan kamu." Desahnya lirih membuatku semakin gugup. Aku menunduk pura-pura fokus. Padahal jantungku berdegup kencang. Suasana hening, hanya suara hujan dan napasnya yang terdengar. Sesekali ia menatapku, senyumnya samar tapi penuh arti. "Kamu ini baik sekali, Tante. Jadi merasa enggak sendirian," katanya lembut. Kata-katanya menembus hati. Ada perasaan hangat sekaligus menggoda. Setelah beberapa menit, aku berhenti menarik tanganku cepat-cepat. "Cukup, Tante. Aku takut kebablasan,"
Kataku setengah bercanda, setengah serius. Tante Rita menatapku agak lama, lalu tertawa kecil. Kamu ini polos tapi perhatian. Tante jadi nyaman. Senyumnya hangat, tapi entah kenapa terasa menyimpan sesuatu. Malam itu, aku masih duduk menemaninya. Obrolan kami jadi lebih personal tentang kesepiannya saat suami sering dinas, tentang rasa takut menghadapi kelahiran, dan tentang kerinduan pada perhatian kecil yang sering hilang. Waktu hampir lewat tengah malam, Tante Rita menghela napas panjang, menyandarkan kepala ke sandaran sofa. Kalau ada kamu, Tante merasa tenang. Rasanya kayak ada seseorang yang peduli. Ucapan itu membuatku terdiam. Ada getaran aneh, sesuatu yang membuatku ingin semakin dekat. Meski otakku terus berkata, ini salah. Namun suasana sepi, hujan di luar, dan tatapan matanya yang dalam membuat malam itu terasa lebih berbahaya sekaligus menggoda. Rumah itu terasa semakin sunyi. Hujan di luar mulai reda, menyisakan suara tetes air dari genteng. Lampu ruang tamu masih menyala temaram. Hanya kami berdua yang duduk bersebelahan di sofa. Tante Rita memeluk bantal kecil di pangkuannya. Wajahnya lelah, tapi tatapannya dalam. Sesekali melirik ke arahku. Aku sendiri berusaha menahan pandangan, tapi sulit sekali mengabaikan kehangatan yang perlahan tumbuh di antara kami. Terima kasih ya nak, kamu sudah mau repot-repot jagain tante, ucapnya lirih. Suaranya nyaris seperti bisikan. Aku menoleh, menatap matanya. Tatapan itu berlangsung terlalu lama. Ada sesuatu di sana, bukan hanya rasa syukur, tapi juga kerinduan. Aku cepat-cepat menunduk. Jantungku berdebar hebat, tapi kemudian tangannya menyentuh lenganku pelan. Sekadar isyarat sederhana, namun membuat tubuhku seperti tersetrum. Aku pura-pura tersenyum mencoba mencairkan suasana. Enggak apa-apa tante, aku senang bisa bantu. Tapi suara yang keluar justru terdengar serak. Tante Rita menghela napas panjang, lalu bersandar lebih dekat. Bahunya hampir menyentuhku. Kadang tante merasa kesepian, apalagi kalau suami sering pergi dinas malam-malam seperti ini. Rasanya panjang sekali. Kata-kata itu membuat dadaku sesak. Aku ingin menjawab, tapi lidahku keluh. Suasana makin tegang ketika jari-jarinya tanpa sadar menyentuh punggung dan tanganku. Aku terdiam, tapi tidak segera menarik diri. Ada rasa hangat yang menjalar, sekaligus membuatku bingung. Tante menatapku lagi. Kali ini lebih dalam. Matanya berkilat oleh sesuatu yang sulit kutebak. Rasa bersalah bercampur dengan penasaran membuat kepalaku penuh gejolak. Nak, suaranya lirih, hampir tak terdengar. Aku menelan ludah. Bingung, apakah harus menjawab atau menjauh? Detik itu terasa berjalan lambat. Aku ingin bangkit dan menjauh, tapi tubuhku justru terpaku. Kami saling menatap tanpa kata-kata. Hanya jarak yang semakin tipis, perasaan yang makin tak terkendali. Suara detak jantungku seolah terdengar di telingaku sendiri. Andai tidak ada batas moral, mungkin malam itu akan kebablasan. Tapi aku tahu ada garis tipis yang tak seharusnya dilewati. Namun, godaan itu sungguh terlalu kuat. Hening makin pekat. Hanya suara jam dinding yang terdengar berdetak pelan menandai waktu larut malam. Tante Rita masih menatapku, lalu perlahan menyandarkan kepalanya di bahuku. Aku terkejut, tubuhku menegang, tapi tak mampu menggeser diri. Aroma tubuhnya yang hangat bercampur dengan suara napasnya yang teratur membuat dadaku sesak. Maaf ya nak, tante capek sekali. Boleh tante bersandar sebentar? Katanya lirih, nyaris berbisik. Aku mengangguk pelan, mencoba terlihat tenang. Meski jantungku berdetak keras, tanganku menggenggam lutut sendiri, menahan rasa gugup. Namun kemudian, tanpa sadar, tanganku bergerak sedikit, seolah ingin menopang punggungnya agar lebih nyaman. Sentuhan itu membuatku kaget pada diriku sendiri. Tapi tante hanya menghela napas lega. Kamu baik sekali. Tante merasa aman, ucapnya. Suaranya bergetar tipis. Kata-kata itu menusuk batin,
membuatku semakin goyah. Beberapa menit berlalu dalam diam. Namun keheningan itu justru semakin berat. Tante mengangkat wajahnya, menatapku dari jarak sangat dekat. Mata kami beradu tanpa kata. Nafasnya terasa di wajahku. Begitu hangat dan nyata. Kamu mirip sekali sama ayahmu. Perhatian, sabar, bisiknya dengan suara bergetar. Aku hampir kehilangan kendali. Jarak itu terlalu singkat, terlalu rapuh. Hanya sedikit gerakan, dan semuanya bisa berubah. Tangannya tiba-tiba meraih jemariku, menggenggam erat. Jangan jauhi tante. Malam ini rasanya berat sekali, ucapnya. Aku terpaku, lalu membalas genggamannya tanpa sadar. Perasaan bersalah, penasaran, dan rindu akan kehangatan bercampur menjadi satu. Seolah ada magnet yang menarik kami semakin dekat. Nafas kami semakin cepat. Tubuhku serasa terbakar oleh godaan yang semakin nyata. Detik itu, aku tak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Dunia seakan berhenti, hanya menyisakan kami berdua dalam ruang hampa. Bibir kami hampir bersentuhan sebelum akhirnya tante memalingkan wajah menutup mata sejenak. Astagfirullah, bisiknya, lirih, melepaskan genggaman perlahan. Aku terdiam, keringat dingin mengalir. Malam itu benar-benar membuatku sadar, batas antara menjaga dan tergoda sudah hampir pudar. Aku tahu, ini baru permulaan. Pagi menjelang, namun suasana rumah masih terasa sunyi. Aku terbangun dengan kepala berat, mengingat kembali malam sebelumnya. Hampir saja aku dan Tante Rita melewati batas, sesuatu yang bahkan tak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku bangkit dari tempat tidur, membuka pintu kamar pelan. Dari dapur, terdengar suara piring beradu. Tante Rita sedang menyiapkan sarapan. Ia tersenyum tipis saat melihatku, seolah tak ada yang terjadi. Tapi matanya menyimpan rahasia yang hanya kami berdua tahu. "Tidurmu nyenyak, Nak?" tanyanya ringan, seolah ingin menutupi kegugupan. Aku hanya mengangguk, menahan diri untuk tidak menyinggung apapun tentang malam itu. Tapi jantungku berdebar cepat setiap kali matanya bertemu dengan mataku. Kami duduk sarapan bersama, hanya berdua di meja panjang itu. Suara sendok dan garpu terdengar nyaring di antara keheningan. Aku merasakan sesuatu yang tak terucapkan, sebuah ikatan yang lahir diam-diam tapi berbahaya. Usai sarapan, Tante mengajakku duduk di teras. Udara masih segar. Sisa hujan malam tadi membuat halaman berbau tanah basah. Tante Rita menatap jauh ke depan, lalu berbisik, "Nak, apa yang terjadi semalam? Kita jangan sampai kebablasan." Suaranya lirih, tapi jelas menggigil. Aku menunduk, merasa bersalah. Namun, bagian lain dari diriku justru ingin mengatakan bahwa aku tak menyesal. "Aku tahu, Tante, tapi entah kenapa aku juga gak bisa berhenti mikirin itu," jawabku lirih. Ia menoleh cepat, menatapku dengan mata berkilat. Ada air yang nyaris jatuh dari matanya. Entah itu air mata atau sekadar sisa kantuk. "Kamu jangan bikin Tante makin lemah. Tante ini sebentar lagi jadi ibu, harusnya fokus." Aku hanya terdiam, lalu menghela napas panjang. Aku spontan menyentuh tangannya, mencoba menenangkan. Sentuhan itu sederhana, tapi justru mengulang kembali rasa hangat semalam. Tangannya tidak menolak, malah menggenggam balik erat. Kami terdiam lama, hanya suara burung pagi yang terdengar. Lalu ia mendekat sedikit, berbisik di telingaku, "Apapun yang terjadi semalam, itu rahasia kita berdua. Jangan sampai ada orang lain tahu." Suara itu membuat bulu kuduku meremang. Aku mengangguk meski dalam hati sadar, semakin lama aku di sini, semakin sulit untuk menahan diri. Rahasia ini akan terus tumbuh, seperti bara kecil yang siap menyala kapan saja. Malam itu, rumah terasa begitu hening. Hanya detak jam dinding dan suara napas keduanya yang terdengar jelas. Tante duduk bersandar di sofa,
Tangannya sibuk mengelus perut besarnya. Wajahnya sayu, tapi indah diterangi lampu remang ruang tamu. Aku duduk tak jauh darinya, menatap dalam diam, merasakan ada sesuatu yang tak lagi bisa ditutupi. Tatapan kami bertemu lama penuh arti, seolah ada percakapan yang berlangsung tanpa suara. Tante tidak menunduk. Ia membiarkan matanya bicara. Matanya yang basah, namun berani. Matanya yang mengirimkan pesan yang membuat jantungku berpacu lebih cepat dari biasanya. Aku mendekat. Perlahan tanpa kata, aku duduk di sampingnya. Tanganku refleks menyentuh jemarinya yang dingin. Tante tidak menepis. Ia hanya menarik napas panjang, seolah sudah pasrah pada apapun yang akan terjadi. "Nak, jangan," bisiknya dengan suaranya bergetar. Tapi bersamaan dengan kata itu, ia menggenggam jemariku lebih erat, seolah menolak sekaligus mengundang. Aku tak bisa lagi berpura-pura. Hanya ada jarak setipis helai rambut di antara wajah kami. Tatapan itu semakin membakar, dan ketika bibirku menyentuh keningnya, ia memejamkan mata, seolah membiarkan segalanya mengalir begitu saja. Pelukan itu datang begitu alami, hangat, rapat, tak lagi bisa ditahan. Tubuh kami saling mencari, saling menemukan. Bisikan-bisikan yang semula penuh keraguan berubah jadi rintihan lirih yang menyayat, menyadarkan bahwa kami telah melewati titik batas yang selama ini coba kami pertahankan. Malam itu menjadi saksi. Semua yang terpendam akhirnya pecah, meledak dalam kehangatan yang tak lagi bisa dipadamkan. Tak ada lagi ruang untuk pura-pura. Tak ada lagi jarak antara aku dan Tante. Namun di balik bara itu, ada rasa takut yang perlahan menyelinap. Takut pada hari esok, pada konsekuensi yang pasti berat, pada rahasia yang harus tetap terkunci rapat. Tapi malam itu, kami memilih untuk membiarkan bara itu membakar. Meski tahu esok, mungkin segalanya tak akan pernah sama lagi. Pagi datang dengan cahaya lembut yang masuk dari celah tirai. Aku terbangun lebih dulu, masih dengan sisa hangat pelukan yang terasa di kulitku. Tante terlelap di sampingku. Wajahnya damai, tapi juga terlihat letih. Perut besarnya bergerak pelan seiring napasnya, mengingatkanku bahwa di dalam sana ada nyawa yang bukan sekadar rahasia, tapi juga beban yang harus kami tanggung bersama. Aku menatapnya lama, menyadari betapa jauh aku telah melangkah. Tak ada lagi jalan mundur. Malam itu sudah membakar semua benteng yang kami bangun, dan bara itu kini menjelma api yang harus kami rawat. Meski panasnya bisa melukai kapan saja. Ketika Tante terbangun, ia hanya menatapku dalam diam. Tak ada marah, tak ada penyesalan, hanya tatapan yang dalam, berat dan penuh arti. Bibirnya bergetar seolah ingin berkata sesuatu, tapi akhirnya ia hanya menghela napas panjang dan menggenggam tanganku. "Nak, apapun yang terjadi nanti, kita tanggung sama-sama, ya?" bisiknya lirih. Aku mengangguk. Tidak ada kata yang cukup untuk menjawab. Yang ada hanya rasa gentar, takut, sekaligus yakin bahwa aku tak akan meninggalkannya. Hari-hari berikutnya tak lagi sama. Setiap langkah harus hati-hati. Setiap tatapan orang lain terasa mengintai. Rahasia itu kian berat disembunyikan. Tapi anehnya, di balik semua ketegangan, ada juga kebahagiaan aneh yang sulit dijelaskan. Perasaan memiliki perasaan terikat, perasaan bahwa malam itu bukan kesalahan, melainkan sesuatu yang memang takdir sudah gariskan. Dan begitulah kisah kami yang tak berhenti di malam penuh bara itu. Justru dari sanalah semuanya bermula. Bara yang semula tak lagi bisa dipadamkan dan berubah menjadi api yang akan terus menyala, menyertai setiap langkah kami sampai entah kapan dunia ini mampu menampung rahasia yang kami bawa bersama. Terima kasih
sudah mendengarkan ceritaku ini. Tulis di kolom komentar. Keputusan apa yang harus diambil oleh Tante Rita? Sekian dan salam.